Komunikasi adalah jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Assalamualaikum saudara. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi. Bagaimana memahami komunikasi antar manusia, kemudian bagaimana menguraikannya sehingga kita bisa merencanakan sebuah komunikasi yang lebih efektif. Ada beberapa alat untuk menguraikan komunikasi. Yang pertama, saya akan perkenalkan Anda dengan formula Lasswell. Harold D. Lasswell memberikan formula sederhana dalam sebuah kalimat pertanyaan. Komunikasi adalah jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Who says what? In which channel? To whom? With what effect? Dalam formula itu ada 5 unsur yang diperkenalkan oleh Lasswell. Yang pertama, who, siapa. Says what, menyatakan apa atau mengatakan apa. In which channel, melalui saluran apa. To whom, kepada siapa. With what effect, dengan efek apa. Dengan 5 unsur tadi, kita bisa mengurai semua jenis komunikasi yang kita hadapi sehari-hari. Tentu saja komunikasi antar manusia. Ada seorang ibu memanggil atau menyampaikan panggilan melalui suara kepada anaknya, dengan efek anaknya datang. Itu yang paling sederhana. Seorang guru memberi pelajaran dengan media papan tulis kepada siswa dengan efek yang diharapkan bertambahnya pengetahuan siswa. Dan seluruh bentuk komunikasi bisa kita pakaikan kepada formula tadi. Saudara, kita akan coba lihat secara sederhana masing-masing unsur yang diperkenalkan oleh Lasswell tadi. Unsur pertama, who, diberi label atau diberi pangkat oleh para ahli komunikasi dengan komunikator. Who adalah komunikator, says what adalah pesan. Komunikator menyampaikan pesan. In which channel? Channel adalah media. Komunikator menyampaikan pesan melalui media. To whom? Whom adalah komunikan. With what effect adalah efek. Maka deretan formula Lasswell itu mulai dari komunikator, pesan, media, komunikan, efek. Nah, nanti dalam pelajaran yang lebih lanjut, masing-masing unsur itu bisa kita urai lagi dengan melihat bentuk, jenis, karakter, dan seterusnya. Misalnya, komunikator, jenisnya atau macamnya
bisa orang perorangan, bisa orang itu dalam bentuk kelompok, bisa orang itu dalam bentuk lembaga. Orang perorangan, seorang bapak kepada anak. Kelompok bisa saja sekelompok orang berkomunikasi, menyampaikan sesuatu kepada pihak lain. Bisa seperti demo atau sebuah ikrar. Sekian orang berikrar di hadapan orang lain. Komunikator bisa satu orang, bisa banyak orang, bisa berbentuk lembaga. Nah, dalam kajian komunikasi massa nanti, komunikator itu bukan orang, satu orang, tapi sekelompok orang dalam organisasi, lembaga media. Bisa juga komunikator itu berupa lembaga yang diwakili satu orang. Humas adalah lembaga komunikator untuk sebuah kantor atau lembaga besar yang diwakili oleh petugas humas, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pesan. Pesan itu bisa dikaji dalam berbagai bentuk. Ada pesan berbentuk lisan seperti ucapan saya sekarang ini, pesan berbentuk lisan. Bisa pesan itu berbentuk tulisan. Bisa pesan itu berbentuk gambar, lambang-lambang, tanda-tanda, atau gabungan dari semua itu. Dalam pesan itu ada suara, ada gambar, ada gerak, seperti film. Ada kajian tentang pesan, karakter pesan, efektivitas pesan, dan seterusnya. Unsur ketiga, media. Media itu bisa lagi diurai dalam berbagai jenis. Ada media yang dikatakan primer, seperti suara, itu primer, langsung. Dia adalah media untuk menyampaikan pesan. Gerak adalah media primer. Bahasa adalah media primer. Kemudian ada media yang menampung media primer tadi. Bahasa bisa disalurkan melalui suara, melalui tulisan, melalui media cetak, melalui radio, melalui televisi, maka buku, radio, surat kabar, televisi, internet, itu media sekunder. Media sekunder itu bisa lagi dikaji dalam karakter lain. Bisa karakternya itu massa, ketika sebuah media itu bisa disampaikan ke sejumlah besar orang dalam waktu singkat. Koran bisa dicetak dalam oplah ribuan, sampai pagi hari di rumah ribuan pembaca. Radio ketika disiarkan bisa langsung didengar di sekian ribu pesawat penerima. Televisi ketika siaran bisa ditonton oleh jutaan penonton televisi. Internet bisa menyampaikan pesan kepada ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai miliaran orang. Jadi media itu bisa dikaji lebih luas lagi dalam berbagai variasi kajian. Yang keempat, komunikan. Orang yang dianggap menerima pesan, baik dari media atau pesan langsung. Orang itu bisa individu, satu orang, bisa kelompok orang, bisa dalam bentuk organisasi, bisa dalam bentuk masyarakat luas.
bisa pula dalam berbentuk lembaga. Kalau orang per orang, komunikatornya satu orang, komunikannya satu orang, maka komunikasi itu dikatakan antar persona. Ketika komunikatornya satu atau beberapa orang dan komunikannya beberapa orang pula, maka itu dikatakan komunikasi kelompok, group communication. Ketika komunikannya ini jumlahnya tidak terhitung, komunikatornya bisa satu atau lembaga, maka itu dikatakan komunikasi publik. Ada publik politik, ada publik sosial, ada publik agama atau jamaah. Ada pula komunikan itu dalam bentuk yang tidak terdeteksi, beragam sekali. Maka itu dikatakan massa. Maka dikatakanlah komunikasi melalui media massa, komunikasi kepada massa. Jadi komunikan itu adalah manusia dengan berbagai kajiannya. Terakhir, unsur yang paling ujung, efek atau akibat dari komunikasi. Akibat dari komunikasi bisa pula diurai dalam tingkatan. Tingkatan yang paling sederhana mungkin hanya relasi, kemudian informasi, ada perubahan pengetahuan, ada perubahan pendapat, perubahan sikap, sampai perubahan sosial masyarakat. Itu tingkatan efek. Bisa juga efek itu ditinjau dari sisi komunikator. Komunikator itu mempunyai rencana efek yang akan dihasilkan. Kalau efek itu sebuah lingkaran, maka ada lingkaran yang menjadi cita-cita dari komunikator. Itu namanya tujuan komunikasinya. Apakah seluruh tujuan komunikasinya tercapai? Tentu saja tidak. Tujuan komunikasi mungkin hanya lingkaran kecil yang tercapai. Yang besar tidak tercapai. Lingkaran kecil yang tercapai, yang berada dalam lingkaran tujuan komunikasi, itu dikatakan hasil. Hasil itu ada yang direncanakan oleh komunikator, ada hasil yang tidak direncanakan komunikator. Hasil yang tidak direncanakan namanya efek samping. Jadi efek itu bisa pula diurai, dikaji dalam berbagai tingkatan dan berbagai variasi apa yang direncanakan atau apa yang diharapkan oleh komunikator dan yang diharapkan oleh komunikan. Oke saudara, itu ulasan kita hari ini tentang formula Lasswell untuk memahami fenomena komunikasi. Ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan, ada efek. Bagaimana komunikator merencanakan agar efek atau hasil yang dia capai itu mendekati tujuan yang dia rencanakan. Dia rencanakan 10, lalu tercapai 9, maka hasil komunikasinya 90%, mendekati efektif. Tapi bisa juga dia merencanakan 10 harapan, yang tercapai itu negatif 2, bukan 0. Kalau 0 itu tidak ada efek. Tapi yang terjadi adalah efek di luar yang dia cita-citakan, bahkan negatif 2. Nah, berarti dia sangat tidak efektif atau bahkan bertolak belakang dengan tujuan semula. Itu yang dibahas dalam
kajian ilmu komunikasi. Bagaimana komunikator menyusun pesan, menggunakan media, memahami komunikannya untuk mencapai efek yang direncanakan. Sama saja dengan dunia manajemen, komunikator yang merencanakan komunikasinya, merencanakan hasil komunikasinya, akan mencapai apa yang dia rencanakan. Komunikator yang gagal merencanakan komunikasinya adalah komunikator yang merencanakan kegagalan untuk komunikasinya. Itu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.